Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fania Devita Putri akan menjelaskan tentang apa itu perencanaan kapasitas. Di sini ada pengertian tentang perencanaan kapasitas menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut T. Hane Handoko, perencanaan kapasitas adalah kegiatan penentu dan pembaharuan kebutuhan kapasitas. Yang kedua yaitu menurut Lalu Sumayang, merancang suatu kapasitas adalah tahapan pertama yang harus dilakukan sebelum perusahaan memutuskan suatu produk baru atau perubahan jumlah volume produk. Besar kapasitas menentukan rancangan sebuah fasilitas baru atau perluasan kapasitas. Yang ketiga menurut Freddy Rangkuti, yaitu perencanaan kapasitas produksi adalah langkah pertama ketika sebuah organisasi memutuskan untuk memproduksi lebih banyak atau ingin membuat sebuah produk baru. Apabila ingin meningkatkan jumlah produksi yang sudah ada, organisasi itu perlu mengevaluasi kapasitasnya ada sebelumnya. Selanjutnya yaitu menurut penulis, jadi perencanaan kapasitas adalah penentuan kebutuhan kapasitas masa depan yang sebagian besar didasarkan pada permintaan pada masa yang akan datang. Jika permintaan barang dan jasa dapat diramalkan dengan tingkat ketepatan yang memadai, penentuan kapasitas dapat langsung dilakukan. Dalam industri manufaktur, kapasitas diartikan sebagai jumlah yang dapat diproduksi oleh mesin dalam suatu ukuran waktu. Selanjutnya yaitu ada penentuan kapasitas. Penentuan kapasitas biasanya membutuhkan dua tahap, yaitu tahap pertama di mana permintaan masa depan diramalkan dengan model tradisional. Yang kedua, ramalan ini digunakan untuk menentukan kebutuhan kapasitas serta peningkatan ukuran untuk setiap penambahan kapasitas. Yang menarik, pertumbuhan permintaan biasanya terjadi secara bertahap dalam unit yang kecil, di mana penambahan kapasitas biasanya terjadi secara serentak, dan dalam unit yang besar perencanaan ini sering menyulitkan perluasan kapasitas. Selanjutnya yaitu ada manfaat perencanaan kapasitas produksi. 1. Memantau dan mengurangi biaya. Lewat perencanaan kapasitas produksi yang baik, perusahaan dapat memantau biaya yang dikeluarkan untuk produksi saat ini. 2. Merencanakan pertumbuhan perusahaan. Perencanaan produksi akan membantu perusahaan untuk terus bertumbuh. Hal ini karena pertumbuhan dapat dicapai melalui peningkatan produksi yang terukur dan stabil berdasarkan analisis data produksi. Ketiga, meningkatkan keuntungan. Jika perencanaan kapasitas tidak dilakukan, mungkin saja akan ada kesenjangan antara jumlah yang diproduksi dengan permintaan pelanggan. 4. Meningkatkan kapasitas pengiriman. Apabila perusahaan memproduksi lebih banyak barang, perusahaan juga akan mengirim lebih banyak barang. 5. Memudahkan pekerjaan HR. Salah satu aspek penting dalam perencanaan kapasitas produksi adalah perencanaan tenaga kerja. Hal ini meliputi perencanaan pelatihan agar karyawan memiliki skill yang dibutuhkan dalam melakukan produksi. 6. Membantu manajemen risiko. Ada berbagai risiko yang bisa terjadi ketika memproduksi barang, misalnya produksi terlalu sedikit hingga permintaan tidak terpenuhi atau produksi terlalu banyak hingga produk berlimpah dan tidak ada di pasaran. 7. Mengefisiensikan proses produksi. Pada akhirnya, perencanaan kapasitas produksi dapat membuat produksi menjadi lebih efisien. Hal ini dapat terjadi apabila perusahaan merencanakan produksi dengan menggunakan teknologi seperti software manajemen produksi.
Selanjutnya yaitu ada tujuan perencanaan kapasitas. Yang pertama, aspek biaya. Aspek biaya dipengaruhi oleh keseimbangan antara kapasitas dan permintaan atau tingkat output. Tingkat kapasitas yang melebihi permintaan berarti terjadi underutilization atau kapasitas atau tingkat utilitas kapasitasnya. Yang kedua yaitu ada modal kerja. Modal kerja akan dipengaruhi apabila ada kebutuhan operasi untuk memproduksi persediaan barang jadi. Selanjutnya ada kualitas produk atau jasa. Kualitas produk atau jasa akan dipengaruhi oleh keputusan perencanaan kapasitas, terutama pada perencanaan kapasitas yang melibatkan perubahan besar di tingkat kapasitas. Selanjutnya yaitu kecepatan merespon kebutuhan konsumen. Kecepatan merespon kebutuhan konsumen juga terkena dampaknya seperti melaksanakan kebijakan persediaan akan menghasilkan kepuasan bagi konsumen. Selanjutnya yaitu ada faktor penentu perencanaan kapasitas. Yang pertama, kapasitas bahan baku, di mana jumlah bahan baku yang mampu disediakan dalam waktu tertentu. Nah, yang kedua, kapasitas jam kerja mesin, di mana jumlah jam kerja normal mesin yang mampu disediakan untuk melaksanakan kegiatan produksi. Yang ketiga, kapasitas jam tenaga kerja, yaitu jumlah tenaga kerja normal yang mampu disediakan. Jumlah jam tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang berlaku, apakah satu shift 8 jam, 2 shift 16 jam, atau 3 shift 24 jam. Yang keempat yaitu ada modal kerja, yaitu kemampuan penyediaan dana untuk melakukan proses produksi. Yang kelima ada jumlah atau kapasitas permintaan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis perencanaan kapasitas. Yang pertama yaitu ada tool capacity atau tool capacity, yaitu perencanaan untuk menentukan tool atau alat apa yang digunakan dalam produk mic. Yang kedua yaitu ada workforce capacity planning yaitu perencanaan tanpa kerja yang akan melakukan proses produksi. Nah, yang ketiga yaitu ada production capacity planning, adalah perencanaan jumlah yang akan diproduksi agar memenuhi permintaan. Selanjutnya yaitu perencanaan kapasitas dalam 3 dimensi waktu. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Perencanaan ini memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah, yaitu perencanaan ini memerlukan bulanan atau kuartalan untuk 3 hingga 18 bulan ke depan. Dengan demikian, kapasitas dapat divariasikan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga yaitu perencanaan jangka pendek. Perencanaan ini memerlukan waktu kurang dari 1 bulan. Selanjutnya yaitu ada strategi perencanaan kapasitas. Yang pertama, capacity-led strategi, yaitu suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat agresif dan dimaksudkan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pada masa yang akan datang. Yang kedua, capacity-led strategi, suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat konservatif. Peningkatan kapasitas dilakukan setelah terjadi peningkatan pasar. Yang ketiga, average capacity strategi, yaitu strategi kapasitas rata-rata, suatu strategi pengembangan kapasitas yang diselaraskan dengan rata-rata peningkatan estimasi permintaan. Selanjutnya yaitu hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, peramalan permintaan harus akurat. Sebuah peramalan yang akurat merupakan hal paling utama bagi keputusan kapasitas. Nah, yang kedua, memahami teknologi dan peningkatan kapasitas. Yang ketiga yaitu menentukan tingkat operasi yang optimum, dan yang keempat, membangun untuk perubahan. Selanjutnya yaitu ada metode perencanaan kapasitas produksi, yaitu 1. Metode break-even point atau bisa disebut dengan BEP. Metode BEP dapat digunakan untuk menentukan kapasitas produksi yang optimum.
Analisis BEP merupakan suatu keadaan di mana besarnya total pendapatan sama dengan total biaya atau TR sama dengan TC. Kedua yaitu ada metode linear programming atau bisa disebut dengan LP. Merupakan teknik matematika untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Metode linear programming dalam penentuan kapasitas produksi optimum menggunakan formulasi model matematik dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Tentukan variabel keputusan dan buat dalam notasi matematik. B. Tentukan fungsi tujuan yang ingin dicapai dengan memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya adalah sama dengan biaya variabel per unit. C. Tentukan fungsi kendala model linear programming atau LP dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu metode grafik dan metode simplex. Selanjutnya yaitu ada kesimpulannya. Perencanaan kapasitas berusaha untuk mengintegrasikan faktor-faktor produksi untuk meminimasi ongkos fasilitas produksi. Dengan kata lain, keputusan-keputusan yang menyangkut kapasitas produksi harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomis fasilitas produksi tersebut, termasuknya di dalamnya efisiensi dan utilisasinya. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.